Untuk awal-awal itu ya kita yang jelas untuk wilayah Blitar memberikan manfaat yang insya Allah buat 60 orang kalau season Lebaran ataupun Natal itu. Yang di sini saya berbicara mewakili diri saya pribadi sebagai seorang pengusaha, di mana bahwa anak-anak muda jangan pernah menyerah kalau apa yang kamu cita-citakan itu tidak bisa kau pegang. Artinya Tuhan berkehendak lain. Saya memulai usaha ini mulai tahun 2008, di mana waktu itu usaha ini kita mulai berawal dari kepepet. Jadi kita tidak punya pemikiran kita akan usaha roti sehingga menjadi seperti sekarang. Karena basic saya dari peternakan, nyonya saya dari sarjana hukum. Kemudian karena waktu itu kita kurang beruntung di peternakan, sehingga menjadikan kita kepepet untuk beralih profesi menjadi roti, memberikan manfaat yang insya Allah buat 60 orang kalau season Lebaran ataupun Natal gitu. Dan untuk hari-hari biasa kita sudah mulai punya mitra itu antara 10 orang. Dari apa yang kita alami banyak sekali Mas. Jadi suka dukanya itu yang paling parah itu pada saat COVID. Jadi pada saat COVID itu produk sekian banyak ini mau kita kemanain. Waktu itu kita mengalami ada 8.000 toples roti yang sudah jadi, yang tidak bisa kita pasarkan karena bisa bertahan, karena memang waktu itu kita sempat dari pemerintah Kabupaten Blitar mengadakan bansos, di mana semua produk UKM itu diambil untuk bansos. Terus kalau suka duka yang lain ya seperti pengusaha-pengusaha yang lain lah. Untuk awal-awal kita hanya dari beberapa toko yang percaya untuk memasarkan produk kita, terus kemudian berkembang lagi karena ada trust, ada kepercayaan, kemudian kita bisa masuk, di mana sekarang alhamdulillah kita bisa sampai ke daerah utara itu, sampai ke Kediri, Jombang, Blitar, kemudian Tulungagung, Trenggalek, daerah timur itu Malang, kemudian sampai Pandaan, sampai ke Sidoarjo. Kita juga punya reseller-reseller yang di Jakarta, di NTT, kemudian ada lagi yang Bandung. Mereka lah sebenarnya yang bisa membantu dan memasarkan Aisyah sehingga Aisyah bisa bertahan sampai sekarang. Sekarang sudah kita punya dari Instagram, juga kita galakkan dari Facebook, semua media sosial kita pakai semua untuk membantu di sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi untuk adik-adik muda, teman-teman yang memang masih ini pemikirannya masih bagus, itu pesan saya tolong manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau sampean sekarang hidup di era-era digital dan sampean ingin belajar usaha, ya mulailah dengan apa yang ada di sekitar sampean lahir. Sesuatu boleh kita cita-citakan, sesuatu boleh kita framing, kita arahkan ke idealnya apa yang menjadi tujuan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus mempunyai rencana lain kalau seandainya apa yang menjadi cita-cita itu tidak berhasil. Intinya jangan pernah menyerah kalau apa yang kamu cita-citakan itu tidak bisa kau pegang. Artinya Tuhan berkehendak lain, bahwa oh ini loh jalanmu itu bukan di situ. Cita-cita boleh, setinggi langit apapun boleh, tapi jangan pernah lupa bahwa harus kita siapkan rencana lain seandainya cita-cita itu tidak kita dapatkan. Satu itu. Yang kedua, saya sebagai seorang pengusaha di mana tidak ada basic sama sekali, dari sekolah juga sudah tidak ada urusan dengan roti, kemudian bisa menjadi seperti ini karena melalui suatu proses yang namanya perjuangan.